sehati, salam damai sejahtera dari hati kepada Anda sekalian semua. Happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat datang di JC Online. Dan kita percaya semua dalam keadaan sehat dan antusias to worship the Lord dan juga mendengarkan firman Tuhan ya Lev. Yes, dan untuk itu mari kita bersama-sama mengundang Tuhan di dalam ibadah kita. Mari kita berdoa bersatu hati. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Hati kami rindu, haus, lapar akan Engkau. Tubuh kami rindu akan Engkau Tuhan. Untuk itu Bapa, pada hari ini kami memandang kepada kemuliaan-Mu. Kami percaya ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Dan biarlah terus hati kami rindu untuk memuji Engkau. Karena kami percaya kekuatan kami berasal daripada-Mu saja. Kami siap untuk beribadah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, aku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu.
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, aku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu, untuk menyenangkan-Mu. Sebab Kaulah sumber kekuatan di hidupku. Kami menyembah-Mu selalu. Thank you, Lord. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Lingkungan
lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, aku tenang sebab Kau Allah. Dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, aku akan terbang bersama-Mu. Oh, Bapa, Kau Raja atas semesta, aku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita percaya bahwa pujian dan penyembahan ini menguatkan kita semua bahwa kalau kita bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka ada damai sejahtera, ada ketenangan di dalam hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Memperlengkapi kami, mempertebal iman kami. Sehingga di tengah-tengah badai yang harus kami jalankan bersama-sama, kami tetap bisa keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, welcome to JC Online Service. Dan minggu lalu kita telah membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu problems to abundance. Bagaimana di dalam masalah-masalah yang kita hadapi bisa Tuhan ubahkan menjadi sebuah kelimpahan. Kelihatannya sesuatu yang tidak mungkin, tapi ini adalah sesuatu yang alkitabiah. Kita belajar dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1-8. Di mana seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya meninggal, terus kemudian ditinggalkan begitu banyak hutang, dan penagih hutang datang karena dia nggak bisa bayar hutang untuk mengambil kedua anaknya. Jadi masalah yang begitu luar biasa yang dihadapi oleh janda tersebut. Ya sama sekarang kita sedang menghadapi masalah sama-sama, bukan hanya di
kota Jakarta, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia dengan epidemik COVID-19 ini. Dan kita percaya ini benar-benar menggoncang perekonomian kita, menggoncang mental kita, menggoncang kesehatan kita. Dan banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan ini sedang terjadi saat ini. Dan ini mungkin masih beberapa lama ke depan kita harus menghadapi bersama-sama. Tapi bagaimana kita bisa melihat seperti janda ini bisa mengalami satu transformasi dari masalah pada akhir dalam kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat Tuhan ubahkan menjadi sebuah kelimpahan. Nah, minggu lalu kita bahkan ya kalau kita mau bilang salah satunya kemarin baru lihat di news bahwa di Bali pun ditawarkan, hotel-hotel menawarkan 3 juta untuk tinggal bisa 1 bulan. Ada yang menawarkan 8 juta hotel-hotel bagus untuk tinggal 1 bulan. Ya, dan kita tahu ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah dan juga tidak pernah sepanjang sejarah di seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Sudah lebih daripada 200 negara lebih yang mengalami musibah yang sama, yaitu epidemic COVID-19. Tapi kita mau belajar yuk, minggu lalu kita belajar. Yang pertama dari janda ini, dia nggak mengeluh. Dia bahkan cuma hanya menyampaikan permasalahannya ke Nabi Elisa. Menyampaikan permasalahannya kepada Tuhan. Karena kita harus tahu bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi tidak ada gunanya kita mengeluh, mengeluarkan kata-kata yang negatif. Karena kata-kata yang negatif itu akan mengundang hal yang negatif akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita belajar minggu lalu bahwa perkataan-perkataan kita itu punya satu kuasa. Seperti ibaratnya listrik yang bisa mengalirkan aliran listrik untuk menjadi satu kekuatan buat penerangan lampu dan banyak hal-hal yang bisa digunakan dengan adanya listrik tersebut. Tapi listrik itu bisa bermanfaat, tapi listrik itu kalau digunakan dengan salah bisa membahayakan, bahkan bisa membuat kita mati. Dan sama juga dengan perkataan kita. Ingat, karena itu do not complain, jangan mengeluh. Banyak alasan untuk kita menyalahkan ini, menyalahkan itu, bahkan menyalahkan Tuhan dengan keadaan dan situasi seperti ini. Wanita itu bisa menyalahkan Tuhan, bisa menyalahkan banyak hal, tapi dia tidak mengeluh. Itu yang pertama waktu kita pelajari minggu lalu. Yang kedua adalah jangan khawatir dengan apa yang orang lain katakan. Ya, wanita ini dia harus mulai dari nol untuk memulai lagi, untuk kehidupannya yang baru, untuk di-reset lagi. Orang-orang mungkin mulai menertawakan dia pada saat harus dia melakukan apa yang Elisa katakan kepada dia, melakukan hal-hal yang tidak umum. Tapi dia tidak peduli karena dia tahu bahwa hidupnya, masa depannya tidak ditentukan dengan perkataan orang lain. Tapi ditentukan dengan perkataan Tuhan. Dengan kondisi seperti ini kadang-kadang kita harus mulai dari nol. Kadang-kadang kita harus meriset lagi kehidupan kita. Dan orang mungkin mulai menertawakan kita. Orang mulai tidak percaya bahwa kita bisa tetap keluar, bisa menjadi pemenang, bisa menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Kita bisa keluar dari permasalahan ini. Tapi jangan pedulilah apa yang orang lain katakan. Tapi pegang janji-janji Tuhan. Karena hanya janji Tuhan yang ya dan amin. Dan 2 hal itu yang kita pelajari minggu lalu. Do not complain, jangan mengeluh. Yang kedua, don't worry what other people say. Jangan khawatir dengan apa yang orang lain katakan. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama lagi. Apa sih yang harus kita lakukan? 2 poin lagi. Kalau minggu lalu adalah jangan, don't. Kalau minggu ini adalah 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, do what you can do. Yaitu lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Pertama adalah ask for an advice. Wanita ini dia gak mengeluh. Tapi dia minta nasihat dari Nabi Elisa. Apa sih yang harus dilakukan? Nah, saudara kasih, in times like this, we need to rely and ask for God's direction. Dengan keadaan seperti ini kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Minta petunjuk daripada Tuhan. Minta nasihat daripada Tuhan. How to survive, bagaimana sih kita bisa terus menjalankan kehidupan ini. How to stay strong, bagaimana kita bisa kuat. How to keep pressing forward, bisa terus melangkah maju. Bisa mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Bisa tetap hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. How to stay fit and healthy. Kita harus minta petunjuk dan mohon penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan bukan hanya minta petunjuk sama Tuhan, kita juga bisa ask advices from expert dengan para ahli.
Terus mungkin saudara berkata, loh bukan di poin 2 minggu lalu Pastor Ed bilang, don't worry what other people says. Iya, jangan khawatir, jangan peduli dengan apa yang orang lain katakan kalau itu adalah hal-hal yang negatif. Tapi kita harus juga minta nasihat saat seperti ini kepada para ahli, orang-orang yang ada di dalam bidangnya. Dan saat waktu itu, wanita itu bertanya dengan Nabi Elisa. Karena Nabi Elisa dikenal dengan wisdomnya, dengan hikmatnya. Sehingga dia tahu percaya bahwa dia adalah seorang leaders yang bisa memberikan arahan yang baik. Memberikan jawaban, memberikan solusi yang baik. Dan kadang-kadang memang untuk mendapatkan nasihat dan melakukan yang harus kita lakukan gak mudah. Karena biasanya orang memberikan nasihat adalah sesuatu yang belum kita lakukan. Atau sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Atau sesuatu yang tidak suka untuk kita lakukan. Biasanya seperti itu. Karena kalau yang sudah kita lakukan biasanya udah membawa sebuah kebaikan. Dan artinya apa? You gotta start all over again. Harus mulai dari nol lagi. You have to start from ground up. Yang kedua adalah you need to reset your plan. You need to reset your dream. Kita harus mereset lagi perencanaan kita yang sudah kita buat baik-baik. Impian-impian kita. Seperti apa yang terjadi saat ini with the situation that we are facing it worldwide COVID-19. We need to pray. Kita harus sama-sama berdoa for God's leading and God's wisdom. Minta petunjuk Tuhan. Minta arahan daripada Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan. Tapi bukan itu juga, kita boleh datang kepada para ahli di bidang mereka yang sesuai dengan bidang kita, pekerjaan kita, bisnis kita, profesi kita. Dan kita bisa bertukar pikiran, minta nasihat dari mereka. Dan seperti negara Indonesia, kita minta nasihat dengan negara-negara seperti China, seperti South Korea, Korea Selatan, Singapura, Jepang yang sudah terlebih dahulu mengalami musibah ini dan bisa mengatasi dengan baik. Sehingga kita tidak perlu melakukan kesalahan yang sama, paling tidak meminimalkan kesalahan yang sama dan bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Satu contoh, Ferruccio Lamborghini lahir dari keluarga petani anggur. Dia menjadi sangat kaya dari bisnis traktornya. Dia menghibur dirinya sendiri dengan mainan-mainan mahal termasuk beberapa mobil-mobil mewah. Salah satunya adalah mobil Ferrari. Menjadi seorang mekanik, dia berusaha untuk berpikir bahwa dia dapat mengutak-atiknya dan membuatnya lebih baik. Dia memperhatikan bahwa Ferrari terlalu berisik dan kasar saat dikendarai di jalan. Masalah yang lain yang dialami Lamborghini dengan Ferrari adalah kopling inferior tidak bertahan cukup lama dan harus sering diganti. Selama tahun 1960, mobil-mobil Ferrari Enzo berada di urutan teratas dalam kelas mobil-mobil sports mewah. Karena Lamborghini adalah seorang mekanik yang hebat, dia memutuskan untuk memberi nasihat kepada Ferrari tentang ketidaksempurnaan yang dia temukan di mobilnya. Mempertimbangkan Ferrari adalah teratas di bisnis mobil, dia tidak menghargai mekanik traktor yang muda ini yang memberitahukannya tentang ketidaksempurnaan di Ferrari. Dan Enzo Ferrari memberitahu kepada Lamborghini seperti ini. Hei, kamu kan adalah supir traktor, kamu seorang petani, kamu seharusnya tidak usah komplain dan sok-sok memberikan nasihat mengenai mobil-mobil saya. Karena semua mobil-mobil yang saya miliki adalah mobil-mobil yang terbaik di dunia, kata Ferrari. Ferrari juga berkata dia tidak membutuhkan saran dari seorang pembuat traktor dan lalu meninggalkan Lamborghini. Dan Lamborghini memberitahu kepada Ferrari, oh iya, saya memang seorang petani. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana membuat mobil sport dan saya akan membuat mobil sport sendiri. Untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana mobil sport seharusnya. Ketika Ferrari memberitahu Lamborghini, dia tidak ingin nasihat dan saran dari mekanik traktor. Dan pasangan dan persaingan sejak itu persaingan telah dimulai. Dan Lamborghini melihat penghinaan dari Ferrari sebagai kekuatan pendorongnya untuk mulai bekerja pada mobil mewahnya sendiri. Dia mulai merancang berbagai mobil mereknya sendiri. Dan hanya dalam waktu 4 bulan dia mempublikasikan Lamborghini 350 GT pada Turin Motor Show di Oktober 1963. Dan itu diterima dengan baik oleh para kritikus dan Lamborghini terus mengubah dan meningkatkannya, membuat mobil-mobil yang terbaru secara teratur. Tahun 1966 Lamborghini merilis The Miura, yaitu disebut mobil super pertama di dunia. Dipastikan bahwa mobil sport ini akan menjadi merek terkenal seperti saat ini. Dan akhirnya tahun 19
60 Lamborghini menjadi sangat kuat dan kaya, sama seperti Ferrari. Di tahun 70 Lamborghini menang lagi dengan model yang ikonik, mobil yang tampak futuristik dengan pintu terbuka ke atas yang kita tahu saat ini daripada mobil yang lain pada umumnya. Dan banyak orang percaya bahwa dia gila karena ingin membangun mobil sport untuk bersaing dengan Ferrari. Hari ini perusahaan Lamborghini tetap menjadi salah satu pembangun mobil sport Italia yang eksotis dan sangat terkenal. Ini menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa sukses, jangan pernah meremehkan sebuah kritikan atau masukan untuk sebuah ide yang lebih baik. Karena daripada itu yang pertama, wanita itu tahu dia butuh saran, dia butuh advice. Kedua, do your homework, lakukan bagian saudara. Lihat di ayat kedua. Jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat ku perbuat kepadamu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa saja yang kamu punya di rumah. Dan wanita itu berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. So if you want to experience problems to abundance. Kalau kita mau mengalami masalah menjadi sebuah kelimpahan. Then you have to do your homework. Kita harus melakukan tugas kita. Yaitu bagian kita. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa janda ini, the widow came for an advice, but she came not empty-handed. Dia datang minta saran benar, tapi dia nggak datang terus kemudian dia nggak lakukan pekerjaannya yang harus dia lakukan, homeworknya. She did her homework. Dia harus tahu apa yang dia miliki, apa yang tidak dia miliki, apa yang dia bisa lakukan, dan apa yang tidak bisa dilakukan. Sehingga dia berkata, aku nggak punya apa-apa, kecuali kemudian di firman Tuhan dikatakan, aku tidak punya apa-apa kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara tahu, banyak orang, many people want to have a breakthrough. Banyak orang mau mengalami terobosan dalam keuangan, dalam kerohanian, in mentality, dalam jasmani mereka, physically, but don't want to do their homework. Tapi nggak mau melakukan bagian mereka. Dan waktu pertama Master Ed mau masuk di dalam pelayanan, saya harus tahu apa yang bisa saya lakukan dan apa yang tidak saya miliki. I have a great mentor. I have my dad as my mentor. Saya punya Pak Amos Sosia, Pak Obaja Tanto Setiawan, Pastor Kong Hee, dan juga Pastor Joan Mogi yang terus memperlengkapi. Sehingga saya bisa ada sebagaimana saya ada saat ini. Sehingga mungkin saya enggak punya seperti apa yang mereka miliki. Tapi mereka bisa memperlengkapi. Sehingga waktu lepas waktu kami bisa menjadi lebih luas wawasan mengenai pelayanan. Dan karena daripada itu, check your resources. Yuk kita coba di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kita coba lihat apa sih yang kita miliki seperti wanita ini. Kemampuan kita, ability kita, skill kita, potensial kita. Yaitu, atau kita punya mentor, kita punya coach, kita punya teacher, kita punya source of inspiration. Kita bisa cari, bahkan kita bisa cari di digital platform, kita bisa lihat ke YouTube, kita bisa baca buku, kita bisa tanya sama orang-orang yang expert dalam bidangnya. We just have to do our homework. Ada satu hal yang menarik di tahun 2015 bulan Maret, Bill Gates bicara di TED Talks. Bicara antara perang nuklir dan perang virus. Dan ini ada satu hal yang luar biasa. Coba kita akan lihat di dalam 1 menit ke depan video ini. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Let's look at Ebola. Nah, setelah kita menyaksikan video ini, kita bisa melihat bahwa Bill
Bill Gates sudah menyampaikan hal ini di tahun 2015. Bahwa perang sesungguhnya bukan lagi perang nuklir, tapi perang virus. Dan di situ dikatakan contohnya seperti apa yang terjadi di Ebola pada saat waktu itu. Sekitar 10.194 meninggal. Dan sebelumnya lagi tahun 1918 Spanish flu yang meninggal ada 33.365.533 orang yang meninggal dunia. Dan dia sudah katakan sebenarnya kita bisa lakukan hal-hal seperti ini. He did his homework. Untuk di Ebola, kenapa nggak spreading out penyakitnya, virusnya? Karena yang pertama, banyak pahlawan-pahlawan dokter-dokter yang mau datang ke sana. Kedua, dikatakan bahwa penyakit virus ini memang nggak tersebar airborne, tersebar di udara. Ketiga, itu hanya terjadi di daerah-daerah terpencil di sana, bukan di urban city. Nah, bayangkan saat ini yang kita sedang hadapi saat ini. Sebenarnya dari tahun 2015 sudah dipikirkan bahwa ada 5 hal yang bisa dilakukan. Pertama, punya strong health system in advance, juga di negara-negara miskin. Kedua, adalah juga train and ready medical corporation. Ketiga, paramedical and military team. Keempat, we need to step up research and development. Kelima, we need to prepare and making a special budget. Jadi sudah dipikirkan homeworknya apa yang harus dilakukan. Jadi hari ini, yuk lakukan apa sih yang kita bisa lakukan. Do your homework. Walaupun kita minta nasihat sama Tuhan, nasihat dengan expert. Yang ketiga adalah be honest. Di ayat kedua dikatakan, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi saudara harus jujur. Kalau saudara datang ke dokter, saudara harus tahu saudara sakit apa. Kedua, simptom-simptomnya apa sih? Ketiga, waktu dokter bertanya, saudara harus jujur lifestyle saudara, bagaimana sehingga saudara bisa sakit seperti ini. Kalau saudara punya masalah keuangan, saudara punya masalah dengan pernikahan, masalah dengan your company, dengan kehidupan saudara, dengan kepribadian saudara, personality saudara yang saudara mungkin gampang marah, saudara nggak bisa tahan emosi, saudara anger management yang perlu ditanganin, saudara harus jujur. Saudara datang kepada Tuhan, saudara harus jujur. Saudara datang kepada para expert, minta nasihat, saudara harus jujur dengan keadaan saudara. Dan saudara tahu antara Apple dan juga Microsoft. Apple adalah perusahaan yang hebat sampai saat ini. Tapi sebenarnya 20 tahun yang lalu lebih, Apple sedang ada di dalam ambang kehancuran. Dan pada saat waktu itu Apple sedang bersaing ketat dengan Microsoft. Tapi di ambang kehancuran itu, yang menolong bukan hanya Steve Jobs, tapi Steve Jobs harus dengan kerendahan hati menanggalkan keegoisannya untuk tidak terus bersaing dengan Microsoft. Karena sebenarnya dia nggak perlu bersaing, karena mereka punya produk-produk unggulannya sendiri. Akhirnya dengan jujur dia mengatakan bahwa perusahaan ini ada di ambang kehancuran. Dan beberapa hari kemudian Steve Jobs memberikan sebuah press conference dan adanya dana yang mengalir 150 juta US dollar. Saudara tahu dana itu dari mana? Yaitu dikucurkan oleh Bill Gates untuk menolong Apple pada saat waktu itu. Kalau saja Steve Jobs tidak dengan rendah hati dan tidak being honest, tidak dengan jujur mengatakan permasalahan yang sesungguhnya, maka perusahaan ini mungkin tidak akan bisa tertolong. Tapi kita bersyukur juga ada seorang yang bernama Bill Gates. Dia tidak melihat Apple menjadi persaingan. Dia dengan mudah bisa menghancurkan. Tapi dia mengulurkan tangan untuk membantu supaya perusahaan ini bisa kembali lagi bangkit sampai saat ini. Hari ini sekali lagi yang pertama, ask for an advice. Kedua, do your homework. Yang ketiga, be honest. Kemudian keempat, do the extraordinary. Lakukan sesuatu yang di luar daripada yang biasanya. Wanita ini melakukan persis apa yang Nabi Elisa katakan yang dia harus lakukan. Keluar sana, cari bejana-bejana yang kosong sebanyak-banyaknya. Dan dia lakukan the extraordinary. Dia cari keluar sebanyak-banyaknya. Saudara, kalau saudara lakukan yang extraordinary, maka saudara akan menuai sesuatu yang extraordinary. Saudara mungkin bertanya, extraordinary itu seperti apa sih? Artinya dare to do something new. Dengan keadaan seperti ini, kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu yang baru. Dare to do something unusual yang belum biasa kita lakukan. Mau untuk mulai dari nol. Dare to face humiliation. Mungkin kadang-kadang kita malu, aduh Pastor Ed, saya harus mulai dari nol lagi. Saya harus membangun sesuatu dari ground zero lagi.
atau dare to be rejected, atau dare to be alone. Kadang-kadang kita harus sendiri, against the stream. Tapi do the extraordinary. Apa yang wanita ini lakukan mungkin belum pernah dilakukan oleh banyak orang. Tapi dia tidak peduli perkataan orang lain, tapi dia hanya peduli dengan perkataan Tuhan. Karena daripada itu, yang terakhir kita percaya apa yang dilakukan oleh wanita ini. Pertama, ask for an advice, minta petunjuk. Kedua, do the homework, lakukan pekerjaanmu yang kau bisa lakukan. Be honest, jujur dengan keadaan situasi kita. Nggak ada yang perlu kita harus malu, semua mengalami masalah yang sama. Keempat, do the extraordinary. Nggak tahu apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara untuk saudara lakukan dalam keadaan seperti ini. Apa yang menjadi nasihat para expert, para ahli yang memberikan nasihat kepada kita. Dan yang terakhir adalah don't stop halfway. Jangan pernah berhenti setengah jalan. Wanita ini menunjukkan bahwa dia melakukan secara totalitas. Komitmen dan determination. Dia lakukan persis apa yang dia harus lakukan. Yang Nabi Elisa nasihatkan. Dan dia kumpulkan semua bejana. Dia masuk ke dalam rumah. Pintunya ditutup dan bersama dengan anaknya. Mereka mengalami mujizat. Minyak itu gak pernah berhenti mengalir. Padahal modalnya cuma satu. Tapi setiap kali dituang selama bejana itu tersedia, minyak pun itu tersedia. Dia melakukan totalitas. Dan pada akhirnya kalau saudara lakukan 4 hal itu, maka yang keempat, do expect great things to happen. Percaya hal-hal yang besar pasti akan terjadi. When you honor God with your life, keeping Him first place. Kita menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Jadikan Dia yang terutama. He put something on you called the commanded blessing. Tuhan akan perintahkan berkat dalam kehidupan saudara. Seperti ibaratnya besi berani, magnet saudara. Saudara akan didatangi orang-orang. Saudara akan didatangi promotion. Saudara akan didatangin berkat-berkat yang tidak pernah saudara pikirkan. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Kalau di dalam perang ada namanya perang rudal. Atau dikatakan sesuatu. Perang rudal itu peluru kendali. Nah, peluru kendali itu biasanya sudah di-set di komputer untuk sebuah target tertentu. Dan waktu peluru kendali itu dilepaskan, maka dia akan mengejar yaitu target yang sudah ditentukan. Dan mungkin target kalau saudara nonton film Top Gun dari Tom Cruise yang mainkan, di mana pesawat jet itu coba untuk menghindar daripada peluru kendali yang mengejar terus dari belakang pesawat tersebut. Tapi pesawat itu boleh menghindar ke kanan dan ke kiri, tapi peluru kendali the missile itu terus akan mengejar sampai mengenai target. Kalau kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan, saya percaya itu ibaratnya kita akan dikejar oleh berkat kemanapun kita berada. Dalam keadaan dan situasi seperti apapun. Bahkan dalam situasi seperti ini. Don't worry, pasti Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Merubah masalah menjadi sebuah kelimpahan. When you walk in God's way, you make pleasing Him your highest priority. Menomorsatukan Tuhan dalam hidup yang benar di hadapan Tuhan. Maka saya percaya bahwa apapun boleh terjadi, masalah boleh terjadi. Tapi perkenanan Tuhan, berkat Tuhan tetap menyertai kehidupan orang percaya. Seperti janda ini, di tengah-tengah masalah yang terjadi. Ditinggalkan suaminya, ditinggalkan hutang. Penagih hutang mau datang, mengambil anaknya. Dia gak punya uang untuk bayar hutang. Yang dia punya hanya 1 buli-buli berisi minyak. Tapi Tuhan bisa merubah. Yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa merubah masalah menjadi kelimpahan. Pada akhirnya wanita ini bisa hidup dari sisanya setelah dijual. Dan menjadi wanita yang sangat amat diberkati. Dan saya berdoa kiranya problems to abundance bisa terjadi dalam kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami berdoa. Berterima kasih untuk firman Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah masalah yang kami semua harus hadapi. Kami berdoa supaya kami tidak mengeluh. Karena banyak alasan untuk kami mengeluh, bersungut-sungut. Tapi kami tidak mau lakukan itu. Dan kami tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain perkatakan. Karena kami tahu bahwa hidup kami tidak ditentukan dengan perkataan orang lain. Tapi hidup kami ditentukan dengan perkataan Tuhan. Dan juga yang ketiga, kami mau belajar Tuhan untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Yuk, hari ini kita minta nasihat pertama kepada Tuhan. Kedua, kita bisa minta nasihat kepada orang-orang yang ada di dalam bidangnya. Dan kemudian apa yang kita harus lakukan?
Apa yang lakukan yang kita tahu yang kita lakukan. Jujur dengan kondisi dan saat ini. Dan do the extraordinary. Dan kita percaya, jangan pernah berhenti jalan, tengah jalan. Tapi lakukan sampai garis finish. Dan percaya bahwa hal-hal yang ajaib, expect great things to happen in our life. Kenapa? Karena kita anak-anak Tuhan, berkat ada di atas kepala orang benar. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya kita lakukan bagian kita, apa yang kita bisa lakukan seperti janda itu. Maka pada waktunya Tuhan pasti akan intervensi dan melakukan bagiannya. Maka kita akan dikejar berkat dan kita percaya Tuhan akan bukakan jalan dan kita bisa lihat yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Miracles is on the way. Trusting the Lord and believing God's very best. In the name Jesus, dalam nama Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, saya sangat amat diberkati mendengar pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Saya juga percaya kita semua pasti dikuatkan, kita semua pasti diberkati. Karena kita tahu ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, pasti berkat ada di atas kepala kita. Sudah terkasih, kalau hidup kita sudah begitu amat sangat diberkati sepanjang kehidupan ini, mungkin dalam beberapa minggu ini benar kita sedang menghadapi tantangan di dalam kehidupan. Namun pegang firman Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, sekalipun sedang dicobai dengan hal-hal yang berat sekali, dengan berbagai penderitaan, namun tetap hati meluap dengan kegembiraan, dengan sukacita. Sekalipun mungkin juga saudara terkasih kita sedang mengalami berbagai tantangan dalam hidup, tetapi biarlah sukacita Allah tetap ada di dalam kehidupan kita. Bahkan Roma 12 ayat 1 juga berkata, sekalipun mungkin sedang ada di dalam kekurangan, tetap kita kaya di dalam pemberian kita. Untuk itu saya mengundang kita semua, sekalipun kita ada di dalam masa tantangan ini, kita masih tetap mau memberi untuk Tuhan. Bukankah tadi firman Tuhan berkata, Tuhan mau kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan salah satunya tentu saja tetap bisa untuk menabur di tengah-tengah masa sulit ini. Karena kita tahu Tuhan kita pasti akan memberkati kita. Mari kita siapkan pemberian kita. Sudah terkasih, silahkan sudah kirimkan pemberian saudara lewat nomor yang ada tertera saat ini. Dan kita mau memberi juga apabila untuk janji iman, ada nomor account juga yang sudah siap saudara lihat saat ini. Mari kita satukan hati untuk pemberian kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dan kalau saat ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberi. Kami pegang janji firman-Mu. Sekalipun kami sedang ada di dalam masa pencobaan yang berat, tetapi tetap kami akan bersuka cita. Sekalipun mungkin keadaan kami sedang ada di dalam kekurangan, namun kami tetap kaya di dalam pemberian kami. Kami siap untuk memberi dengan sukacita, karena kami tahu hati kami penuh dengan rasa sayang kepada Tuhan. Inilah pemberian kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita percaya pemberian kita tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan akan gantikan berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda ya Lev. Amin, ya. Dan sekalipun mungkin saat ini kita masih stay home aja, masih tetap tinggal di rumah, saya pun yakin tinggal di rumah itu pasti ada maksud dan berkat Tuhan yang istimewa buat keluarga kita. Biarlah di dalam keluarga kita makin bertambah-tambah kasih sayang, makin bertambah-tambah yang namanya cinta, yang namanya pelukan, yang namanya hubungan yang lebih baik lagi. Karena di dalam kerukunan kesanalah berkat Tuhan curahkan. And always stay fit, stay healthy, physically, mentally, and spiritually pastinya. Yes. Dan minggu depan udah Easter and Good Friday. Iya. Wow, mungkin pertama kali ya di mana-mana tidak bisa menjalankan ibadah secara langsung gitu. Tapi ibadah online ini juga pasti sangat bisa memberkati siapapun juga dan dimanapun juga. Iya, dan sebelum kita mengakhiri dengan doa berkat, yuk saya mengundang kita untuk juga terus berdoa untuk wabah yang sedang terjadi di dunia ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, saat ini Tuhan di tengah-tengah pandemi ini kami tetap mau menaikkan ucapan syukur kami. Dan kami mau tetap jadi berkat lewat doa kami. Untuk itu Tuhan kami berdoa perlindungan Allah menyertai dunia ini. Amin. Untuk mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan Amin. mereka. Untuk mereka yang ada di garis depan, mereka yang menjadi dokter, suster semua Tuhan. Tolong mereka berikan kepada mereka kekuatan untuk bisa terus bekerja menolong para pasien yang ada. Tuhan juga memberkati para kepala negara, para pemerintahan Tuhan. Supaya diberikan hikmat daripadamu untuk bisa mengatur negara, untuk bisa mengatur apa yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Dan buat setiap kami Tuhan yang sedang mengalami mungkin tantangan akibat daripada pandemi ini, masalah dengan ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun juga, Tuhan, tempat pengharapan kami Amin. adalah Tuhan Yes. sendiri. Dan kami percaya ketika kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan pasti akan memberikan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, mari kita menerima berkat-berkat Tuhan dan janji-janji Tuhan dan katakan amin dalam setiap janji-janji Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kita. Diberkatilah keluargamu, Amin. diberkatilah kesehatanmu, Amin. diberkatilah pekerjaan dan usahamu, Amin. diberkatilah doa-doamu, Amin. dan terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang manis dan ajaib menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. God bless you all. God bless you, Pam.